Ummu Habibah, kemarin terakhir kita sudah menyampaikan kisah beliau hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada peristiwa hijrah itu ya. Hijrah, kemudian ada sahabat yang bernama Asma binti Umais yang datang ke rumah Hafsah berjumpa dengan Umar. Lalu Umar mengatakan suatu perkataan yang sangat sensitif. Ingat ya, apa perkataan Umar? Iya Bu Is. Apa perkataan Umar waktu itu? Ya pokoknya Umar mengatakan bahwa kami yang lebih berhak kepada Rasulullah karena kami hijrah lebih dahulu membersamai Rasulullah. Kira-kira begitu ya? Iya, Masya Allah. Baik, itu diantara satu kisah ketika Ummu Habibah sudah tiba di Madinah dan hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan ya. Ketika Ummu Habibah hidup bersama Rasulullah SAW dan juga dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, Ummahatul Mukminin yang lain, karena rumahnya juga saling berdekatan. Kehidupan Rasulullah dalam konteks pribadi beliau, terutama dalam rumah beliau, dalam rumah tangga beliau, bahkan dalam kamar beliau, hanya diketahui oleh istri-istri beliau saja, termasuk Ummu Habibah. Kalau dulu kita pernah menceritakan tentang bagaimana ibadahnya istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah, sehingga kita tahu bahwa ternyata ada satu kalimat zikir yang ternyata bobotnya itu lebih berat daripada berzikir dari pagi sampai siang. Ya, masih ingat bagian itu. Nah, Ummu Habibah pun demikian. Beliau ketika sudah tinggal bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW juga merupakan istri yang sangat rajin dalam ibadahnya. Kalau disebutkan satu istri ini adalah yang paling banyak sedekahnya, nanti membahas istri yang lain disebutkan juga paling banyak sedekahnya, menyebutkan yang lain lagi juga dikatakan paling banyak sedekahnya. Memang ini menjadi ciri khas dari Ummahatul Mukminin adalah wanita-wanita yang paling banyak sedekahnya. Dan ternyata ketika kita menceritakan satu istri yang ini yang paling rajin ibadahnya, ya, yang satu ini juga yang paling rajin ibadahnya. Bahkan ada ibadah-ibadah yang memang kemudian bisa istiqomah, termasuk Ummu Habibah. Dalam sholat rawatibnya, beliau tidak pernah meninggalkan sejak beliau mendengar pertama dari Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Nah, suatu ketika Ummu Habibah ini berdoa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doa ini didengar oleh Rasulullah Muhammad SAW dan ketika itu doanya dikoreksi. Ya, bukan dilarang, bukan tidak boleh, tapi diarahkan kepada doa yang lebih baik. Mohon izin saya ke papan tulis. Mungkin salah satu aja ya. Masih ingat ya siapa ayahnya? Siapa suaminya? Suami yang sekarang? Ummu Habibah ini memiliki saudara-saudara yang ternyata ya, mereka merupakan orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kepandaian. Bahkan ketika saudaranya ini masuk Islam, mereka memiliki satu kedudukan yang mulia. Di antaranya adalah Muawiyah.
dilihat dari nama-nama di sekitar Ummu Habibah, ini adalah nama orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh di masyarakatnya masing-masing. Karena pada saat itu Abu Sufyan keadaannya adalah masih musyrik, belum masuk Islam, tapi dia pemimpinnya Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak perlu ditanya, beliau seorang nabi, seorang rasul, ya, pemimpin negara, panglima militer, ya, semuanya kebaikan-kebaikan itu ada pada beliau. Lalu Ummu Habibah memiliki seorang saudara yang nantinya bakal menjadi khalifah. Nanti ini menjadi khalifah. Dalam lingkaran ini tentu Ummu Habibah dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh. Kalau kita bayangkan sekarang, kira-kira Ummu Habibah ini misalnya dia adalah seorang anak presiden, kemudian dia punya suami yang lebih tinggi, pemimpin dari negara adidaya, kemudian dia punya saudara penguasa benua mana, kira-kira gitu. Nah, kebayang ya, ada bangga nggak ya kalau kita jadi beliau? Sangat bangga, sangat bangga. Nah, dalam hal ini Ummu Habibah pernah berdoa kepada Allah. Ummu Habibah mengatakan seperti ini dalam doanya, ya Allah, berikanlah kenikmatan kepadaku karena ayahku Abu Sufyan, suamiku Rasulullah, dan saudaraku Muawiyah. Ada yang salah dari doa beliau? Ada yang salah enggak? Sekilas nampaknya enggak ada yang salah. Lah memang kenyataan ayahnya Abu Sufyan, suaminya Rasulullah, saudaranya Muawiyah, semuanya orang penting, orang yang punya pengaruh, punya kedudukan. Enggak ada yang salah. Tapi di sini Ummu Habibah berdoa, meminta sesuatu. Sesuatu tadi yang dimintakan apa ya? Kenikmatan. Kenikmatan ini ya diartikan sebagai kenikmatan duniawi. Karena kan yang dibanggakan ayahnya, lah ini masih kufur, ya kan? Muawiyah dibanggakan apanya? Apakah sudah ada jaminan beliau di surga? Tidak. Selain Rasulullah semuanya kan kebanggaan dunia. Tapi Ummu Habibah menyebutkan dalam doanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepadaku karena ayahku Abu Sufyan, karena suamiku Rasulullah, dan karena saudaraku Muawiyah. Seolah-olah ada hubungannya antara kebesaran ayahnya, saudaranya, dan suaminya terhadap kenikmatan yang akan diterima Ummu Habibah. Padahal sesuatu yang diminta Ummu Habibah itu adalah sesuatu yang ajalnya sudah ditentukan sama Allah. Sudah ada waktunya, berbatas lagi. Kemudian rezekinya juga sudah dibagi oleh Allah. Sudah ada ketetapannya. Yang kalau kemudian kita berdoa itu, apakah suaminya Rasulullah, apakah ayahnya Abu Sufyan, apakah saudaranya Muawiyah, tidak akan mempercepat atau memperlambat, mengurangi atau menambah. Tidak ada. Jadi nggak ngaruh sebetulnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada Ummu Habibah, maukah engkau aku tunjukkan doa yang lebih baik dan lebih afdal, lebih utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa doa yang lebih baik dan lebih utama dari ini adalah doa ya meminta agar kita ini dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu adalah doa yang lebih baik dan lebih afdal. Nabi Muhammad SAW tidak marah-marah ketika Ummu Habibah berdoa seperti ini, ya. Juga tidak kemudian dilarang, tidak. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik dan lebih afdal. Kan kita boleh ya minta sama Allah, minta apa aja. Apa saja boleh, silahkan minta sama Allah. Tapi ada yang lebih baik nih kalau kita minta. Ya, ini kalau misalnya ya, kita diberikan satu kesempatan untuk meminta suatu kepada Allah. Kira-kira nih,
Teman-teman langsung kepikiran enggak mau minta apa? Masya Allah. Masuk surga. Tapi kalau kemudian betul-betul ditanyakan begitu, apakah otomatis langsung mengatakan masuk surga? Mungkin kepikir, selesaikan masalah yang ini ya Allah, berikan rezeki yang ini ya Allah, jadikan anakku begini ya Allah. Kayaknya banyak banget daftar doa kita ya. Tapi intinya kan sebenarnya ujung-ujungnya kan kalau sudah dapat surga kan semua masalah beres gitu. Harusnya begitu, tapi kenyataan kan dalam doa kita pun juga diperinci ya. Kita pengen ini, pengen itu, ya Allah begini, ya Allah begitu. Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Habibah dan kepada kita untuk berdoa dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih utama. Maka pelajaran bagi kita, kalau kita ingin meminta doa kebaikan di dunia, maka sandingkan doa kebaikan dunia itu dengan doa-doa ukhrawi, doa-doa kebaikan akhirat. Rasulullah SAW memberikan begitu banyak contoh doa-doa yang modelnya seperti itu. Contohnya paling gampang doa sapu jagat. Ya enggak? Mintanya kebaikan dunia, mintanya kebaikan akhirat. Kalau sudah dapat kebaikan dunia, beres. Apalagi kebaikan akhirat. Itu doa sapu jagat. Itu doa yang menyandingkan antara duniawi dan ukhrawi, akhirat. Lalu doa apa lagi? Kalau teman-teman baca doa pagi dan petang, ada enggak doa yang menyandingkan itu? Boleh beri contoh, yang mana? Doa yang mana? Ada doa pagi petang yang juga menyandingkan dua hal, duniawi dan ukhrawi secara bersamaan. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakr. Fakr itu di mana? Fakir itu kan di dunia toh. Lalu kemudian berikutnya minta dilindungi dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakr wa a'udzubika min azabil qabr. Itu kan doa pagi petang kita. Itu doa meminta. Namanya kekufuran itu sangat dekat dengan kefakiran. Ini dua hal, dunia dan akhirat. Nah, yang kita mintakan itu selalu kita sandingkan dunia dan akhirat. Bahkan lebih banyak yang dimintakan adalah akhiratnya. Lalu kemudian yang bagian ketiga yang dimintakan apa? Agar dilindungi dari azab kubur. Dan nanti coba kalau kita temukan ada doa-doa dari Nabi Muhammad SAW, kita lihat doa minta apa? Kekayaan, doa minta kecukupan, doa minta apa yang sifatnya dunia, itu akan disandingkan dengan urusan-urusan akhirat. Karena itu adalah doa yang lebih baik dan lebih utama. Dan kita tidak akan dapati kisah ini ya. Tidak akan kita dapati ilmu ini kalau kita tidak mendengarkan kisahnya Ummu Habibah yang pernah dikoreksi ketika beliau berdoa. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan semangat untuk kita ya berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian zikir pagi dan petang, karena zikir pagi dan petang ada beberapa versi ya. Saya belum tahu, kalau tidak salah Ustadz Ridwan pernah membahas ini ya, Ustadz Rizky ya. Nanti kalau ada link kajian beliau yang khusus itu boleh di-share Ustadz ya. Jadi nanti kita bisa tahu ternyata doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah doa paket lengkap. Ya, doa paket lengkap, bukan paket hemat, lengkap ya, lengkap. Dunia akhirat dapat gitu ya. Baik, itu yang terkait dengan doa yang disampaikan Ummu Habibah dan kemudian menjadi satu pembelajaran untuk kita. Lalu kemudian di dalam kehidupan keluarga rumah tangga Ummu Habibah dengan Nabi Muhammad SAW, betul-betul dirasakan oleh Ummu Habibah begitu banyak kenikmatan dan keberkahan di dalamnya. Sebagai seorang muslim, terlebih lagi beliau adalah Ummahatul Mukminin, tentu ada sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang baik yang sudah melekat pada kepribadian seorang Ummu Habibah. Beliau itu sangat senang jika kenikmatan yang beliau dapati itu juga dirasakan oleh saudaranya. Oleh orang lain, terutama oleh saudaranya.
Apa maksudnya? Beliau merasakan kenikmatan menjadi seorang istri Nabi. Beliau menawarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, saudaranya, anaknya Abu Sufyan, saudarinya, anaknya Abu Sufyan yang kemudian ditawarkan untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Kira-kira kalau di dunia zaman sekarang ada ndak model yang kayak gini? Tawarkan suami kita, ya saudara kita. Kok saudara kita yang nggak kenal aja nggak mau kok ya. Tapi ini sebetulnya yang mau kita belajar dari Ummu Habibah adalah semangat beliau ketika beliau mendapati kenikmatan, beliau pengen orang lain juga dapat kenikmatan. Ini adalah kebalikannya dari sifat hasad, iri, dengki. Kalau hasad, iri, dengki, kalau melihat orang lain punya kenikmatan, orang itu menjadi susah, ya. Tapi dia akan menjadi senang kalau orang lain mendapat kesusahan. Nah, Ummu Habibah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika mendapati satu kenikmatan, kok pengennya rasanya orang lain pun juga merasakan nikmat yang sama. Ini Ummu Habibah. Walaupun dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diluruskan. Nah, ini terkaitnya nanti dengan syariat, dengan fikih. Kenapa? Boleh enggak seorang suami menikahi wanita yang hubungannya adalah saudara kandung, kakak dan adik? Boleh enggak? Enggak denger. Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kok Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah? Oh, ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya, Utsman bin Affan kan menikahi dua putri Rasulullah SAW, tapi tidak dalam satu waktu. Ketika yang satu wafat, kemudian baru menikahi adiknya, ya, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan. Nah, Ummu Habibah itu menawarkan kepada Rasulullah agar menikahi saudarinya, sama-sama anaknya Abu Sufyan juga. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Habibah, memangnya kamu mau kalau saya menikah dengan saudarimu? Cuma mancing doang ini ya. Ya itu tadi, Ummu Habibah itu semangatnya untuk berbagi kenikmatan itu luar biasa, apalagi kepada saudarinya. Saya ini merasakan kenikmatan luar biasa menjadi seorang istri, ya, istrinya seorang nabi dan rasul, maka saya ingin berbagi kenikmatan itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau itu tidak boleh, dan semua kaum muslimin pun tidak boleh menikahi, ya, wanita yang merupakan saudara kandung atau kakak adik dalam satu waktu. Sehingga tidak mungkin kalau Rasulullah SAW akan menikahi saudarinya Ummu Habibah. Jangan kau tawarkan kepadaku sesuatu yang haram, kan nggak boleh. Nah, nanti kalau di dalam fikih tentu akan ada kajian lebih lanjut. Nah, ini sebetulnya bagian pembahasan ini kan masuknya ke fikih. Saya tidak masuk ke dalam, tapi ini hanya untuk wawasan kita, ya, bahwa ternyata ketika kejadian ini Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita ada aturannya, siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak. Termasuk ketika di dalam fikih itu dibahas tentang mahram, ya, karena ada namanya mahram mu'akad dan ada namanya mu'abbad. Kalau mu'akad itu yang hanya dalam waktu tertentu, termasuk itu tadi kakak adik, kalau kakaknya sudah meninggal boleh menikahi adiknya gitu. Itu kan hanya mahram sementara, ada waktu tertentu. Tapi kalau mu'abbad itu adalah mahram selamanya. Orang tua kita ini kan mahram selamanya. Saudara kandung kita kan tidak mungkin jadi saudara tiri, kan enggak. Jadi selamanya akan menjadi mahram. Saudara kandung jadi saudara tiri. Bisa. Gimana itu ya? Diwolak-walik juga tetap kayaknya ya saudara kandung ya Ustaz. Baik. Itu adalah pembelajaran untuk kita. Jadi ketika ingin menyampaikan satu penjelasan terkait dengan syariat dan fikih, ada kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang itu menjadikan satu pembelajaran untuk kita. Nah, kalau secara detail itu nanti masuk kajiannya di fikih. Ummu Habibah ini ternyata juga mendapati berita atau kabar bahwa kok saya dengar ya Rasulullah, engkau ini akan menikahi anaknya Abu Salamah. Sambil mikir sedikit ya, anaknya Abu Salamah.
Kira-kira Rasulullah mau nggak nikah dengan anaknya Abu Salamah pada saat itu? Cuma kira-kira mikir, sambil mikir ya, nggak apa-apa ya biar nggak ngantuk. Anaknya Abu Salamah. Siapa anaknya Abu Salamah itu? Ada hubungan apa dengan Rasulullah? Aduh, suaranya mana suara? Boleh angkat tangan. Oh, Ustazah coba ya. Istrinya Ummu Salamah, warakallah. Terus ngopo nih istrinya Ummu Salamah? Hah? Oh, Ummu Salamah istri Rasul. Berarti anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah anak tirinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidak boleh. Nah, dalam hal ini juga ada kaitan dengan hukum fikih ya. Sejauh yang saya tahu, kalau kemudian seorang wanita itu dinikah, kemudian belum campur, kemudian dipisah, cerai, anaknya tadi masih bisa dinikah. Tapi kalau sudah campur tidak boleh. Jadi status anak tiri tadi akan berbeda tergantung konteks atau kasusnya apa. Tapi kalau ini Abu Salamah waktu kecil masih bayi itu disusukan kepada seorang wanita bernama Suwaibah. Langsung nyambung enggak? Ya, apa hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama-nama tadi? Sepersusuan. Kita belajar lagi. Ini kaitan dengan mahram yang tadi ya. Dalam satu peristiwa Rasulullah langsung menjelaskan urusan fikih dalam berbagai macam kasus, gitu ya. Anaknya Ummu Salamah itu anaknya Abu Salamah yang sepersusuan dengan Rasulullah ketika disusui Suwaibah. Namanya sudah saudara persusuan, itu hukumnya sama seperti halnya nasab kecuali harta waris. Ya. Jadi ini juga menjadi solusi. Seumpama ada pasangan yang belum dikaruniai anak, mau ngangkat anak misalnya. Kalau anaknya laki-laki, berarti dia tidak mahram dengan si ibu. Kalau sudah gede, kalau sudah balik. Kalau anaknya perempuan, berarti dia tidak mahram dengan bapaknya. Kalau sudah balik. Masalah enggak ini? Masalah. Diopeni dari kecil, dia enggak tahu ngertinya bapak ibu kandungnya misalnya. Itu kemudian perilaku, interaksi itu kan jadi beda kalau dengan anak kandung yang memang mahramnya. Ada batasan-batasan. Nah, kalau kemudian ingin menjadikan satu solusi diantaranya itu tadi. Anak yang diangkat kurang dari 2 tahun susukan kepada saudara yang perempuan atau saudara suami. Ya tergantung anaknya laki-laki atau perempuan. Kira-kira, bukankah itu juga menjadi satu solusi? Itu diantaranya. Ya. Malah sampai sana ya. Tapi ini mumpung nyampe ya. Itu diantaranya. Jadi kalau saudara sepersusuan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan saudara sepersusuan dengan Abu Salamah, maka anaknya itu jadi keponaan atau perunan, ponaan ya dari Rasulullah, maka juga tidak boleh dinikah karena itu termasuk sebagai mahram. Baik, kita lewat 6 menit, 7 menit, 1, 2. Nggak usah dipaksakan, kita selesaikan sampai di sini. Yang penting sudah ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari kisah ini. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti selama sepekan ke depan berarti kita sudah bisa istiqomah. Kita berdoa dengan doa-doa yang menyandikan urusan duniawi dengan ukhrawi. Ya, itu. Setidaknya itu. Nah kalau kita nggak mau ngambil anak kan nggak perlu juga ngambil pelajaran itu. Yang penting tahu kan. Tahu gitu ya. Contoh saja. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita pelajari bersama pada hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya dan juga keluarga kita. Kita cukupkan kajian kita dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.